Baiklah, selamat siang. Saya ucapkan kepada Ibu Angela selaku pengampu dosen mata kuliah seminar proposal. Saya Victoriano Ramon Dias, NIM 417 1000470 dari Prodi Usaha Perjalanan Wisata kelas A. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan judul seminar proposal saya, yaitu yang berjudul Analisis Kepuasan Wisatawan terhadap kualitas pelayanan dan fasilitas di kawasan Situ Gunung Sukabumi. Baiklah, untuk latar belakang, yang pertama yaitu tentang pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang berperan penting untuk menambah pendapatan negara. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keindahan alam dan keanekaragaman budaya. Maka dari itu, besarlah potensi yang dimiliki oleh negara kita untuk memajukan pariwisata ke sektor yang paling diunggulkan di masa yang akan datang. Taman Wisata Alam Situ Gunung merupakan danau yang dikelilingi oleh hutan, alam pegunungan, dan hutan tanaman damar yang terletak di Desa Kadudampit, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Taman Wisata Alam Situ Gunung merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan berada di bawah naungan Gunung Gede Pangrango pada ketinggian 950 sampai 1036 meter dari permukaan laut. Dan dengan topografinya, sebagian kecil datar, bergelombang sampai berbukit. Lalu, kawasan wisata Situ Gunung sekarang menjadi salah satu andalan destinasi utama yang berada di kota Sukabumi. Destinasi ini hadir dengan atraksi-atraksi yang menarik. Tentu saja menarik banyak wisatawan untuk datang berkunjung. Destinasi ini membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar kawasan khususnya dalam bidang pariwisata, misalnya dengan membuka tempat berjualan souvenir khas Sukabumi, berjualan makanan, dan berjualan minuman. Dengan banyaknya pengunjung yang datang dan munculnya tempat-tempat berjualan tidak hanya memberi dampak positif, melainkan adanya dampak negatif seperti peningkatan jumlah sampah karena kurangnya kesadaran dari masyarakat sekitar yang berjualan. Lalu kita masuk ke batasan masalah. Untuk batasan masalah yang saya buat di sini adalah agar penelitian ini dapat terfokus dan tidak melebar, maka penulis memberi batasan, yakni tentang kepuasan wisatawan terhadap kualitas pelayanan yang meliputi 5 dimensi, yaitu ada tangible, responsiveness, reliability, empathy, dan assurance. Lalu kita lanjut ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kualitas fasilitas-fasilitas pendukung kegiatan wisata di kawasan Situ Gunung. Lalu yang kedua, bagaimana tingkat kepuasan wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata Situ Gunung. Lalu untuk tujuan penelitian, dari fokus masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu satu, untuk mengetahui bagaimana kualitas fasilitas-fasilitas pendukung kegiatan wisatawan di kawasan Situ Gunung. Lalu yang kedua, untuk mengetahui bagaimana tingkat kepuasan wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata Situ Gunung. Lalu untuk manfaat penelitian, yang pertama, bagi pengelola kawasan wisata Situ Gunung. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pengelola dapat mengembangkan fasilitas-fasilitas pendukung kegiatan wisata dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Lalu yang kedua, bagi penulis, untuk menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima ke dalam penelitian yang sebenarnya. Lalu bagi STP AMTA, secara akademis penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan dalam memberikan acuan informasi
dan rangsangan kepada pihak lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut di kalangan mahasiswa-mahasiswi STP Anta. Baiklah, untuk landasan teori, yang pertama yaitu tentang pengertian pariwisata. Menurut Mulyadi, pariwisata adalah suatu aktivitas perubahan tempat tinggal sementara dari seseorang di luar tempat tinggal sehari-hari dengan suatu alasan apapun selain melakukan kegiatan yang bisa menghasilkan upah atau gaji. Lalu di sini juga WTO menyebutkan dalam Arjana, pariwisata adalah kegiatan orang-orang melakukan perjalanan ke dan tinggal di suatu tempat di luar lingkungan yang biasanya untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun secara berturut-turut untuk memanfaatkan waktu senggang, urusan bisnis, dan tujuan lainnya. Lalu ada juga dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah dunia. Lalu untuk landasan teori yang kedua, saya mengambil tentang wisatawan. Yang pertama yaitu menurut Hite dalam Ventri tahun 2017, pengertian wisatawan dapat dibagi menjadi dua, yaitu wisatawan Nusantara adalah wisatawan dalam negeri atau wisatawan domestik. Yang kedua yaitu wisatawan mancanegara adalah warga negara suatu negara yang mengadakan perjalanan wisata keluar lingkungan dan negaranya atau memasuki negara lain. Lalu menurut Undang-Undang Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, yaitu wisatawan adalah orang-orang yang melakukan kegiatan wisata. Jadi menurut pengertian ini, semua orang yang melakukan perjalanan wisata dinamakan wisatawan. Lalu untuk yang landasan teori yang ketiga, saya mengambil tentang daya tarik wisata. Di sini saya mengambil daya tarik wisata menurut Cooper dan kawan-kawan dalam Setiawan tahun 2015. Di sini ia mengungkapkan bahwa daya tarik wisata itu dibagi menjadi 4 komponen, yaitu yang pertama ada atraksi, accessibility, amenity, dan ancillary service. Di sini saya mengambil kerangka pemikiran. Jadi kualitas pelayanan itu saya ibaratkan sebagai X, lalu ditarik ke bawah, yaitu ada tangible sebagai X1, responsiveness sebagai X2, reliability sebagai X3, empati itu sebagai X4, dan assurance sebagai X5. Yang nantinya ini semua berkaitan dengan kepuasan wisatawan atau yang eh, dalam kurung saya ibaratkan sebagai Y. Lalu di sini saya mengambil penelitian terdahulu. Yang pertama saya mengambil dari Rinto Atmojo dengan judul Kepuasan Pengunjung tentang Pelayanan di Museum Mulawarman Tenggarong 2012, Politeknik Negeri Samarinda. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kepuasan pengunjung tentang pelayanan di Museum Tenggarong, dan metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif. Dan jenis penelitian yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan angket atau kuesioner. Lalu untuk yang penelitian terdahulu yang kedua, saya mengambil uh, dari Aninur dengan judul Kepuasan Wisatawan Domestik Terhadap Kualitas Pelayanan
Museum Geologi Bandung tahun 2012, Politeknik Negeri Bandung. Tujuannya adalah untuk mengetahui kepuasan wisatawan domestik terhadap kualitas pelayanan Museum Geologi Bandung. Teknik analisis data yang digunakan sendiri adalah metode deskriptif. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang disebar kepada 127 orang responden di Museum Geologi Bandung, dan hasil penelitian tersebut adalah sebagian besar wisatawan domestik merasa puas dengan kualitas pelayanan Museum Geologi Bandung, baik dari reliability, responsiveness, tangible, empathy, dan assurance. Lalu untuk hipotesis ini yaitu menurut Sugiono, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis ini juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian. Maka penulis mengambil keputusan sementara sebagai berikut. HA1, kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan wisatawan di situ gunung. Lalu untuk HA2, diduga bahwa dimensi responsiveness merupakan dimensi yang paling mempengaruhi kepuasan wisatawan di situ gunung. Baik, untuk jenis penelitian, menurut Sugiono tahun 2014, itu penelitian merupakan cara ilmiah. Berarti penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional artinya kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris artinya cara-cara yang digunakan dalam penelitian itu teramati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang akan digunakan. Yaitu dalam penelitian nanti, penulis akan mengambil langkah penelitian secara kuantitatif, dan penelitian ini berusaha mendeskripsikan dan mengungkapkan segala fakta yang berhubungan dengan kepuasan wisatawan terhadap kualitas pelayanan dan fasilitas di kawasan wisata situ gunung yang dapat diterapkan oleh para pengelola situ gunung nantinya. Untuk lokasi dan waktu penelitian, yaitu penelitian ini akan dilakukan di salah satu daya tarik wisata di Kabupaten Kadudampit, tepatnya di situ Gunung Sukabumi yang terletak di Jalan Kadudampit, Sukabumi, Jawa Barat. Dan waktu penelitian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2020 sampai 20 Juni 2020. Lalu untuk populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek-subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek-subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Dan berdasarkan pengertian di atas, maka populasi di dalam penelitian ini ialah seluruh wisatawan yang berkunjung ke situ gunung. Untuk sampel, yaitu sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Misalnya, karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili.
Lalu dalam penelitian nanti, penulis mengambil sampel secara acak sebanyak 30 responden yang berkunjung untuk dijadikan sampel. Untuk variabel penelitian, saya mengambil menurut Sugiono, yaitu variabel penelitian pada dasarnya adalah sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel peneliti dilihat dari 5 dimensi kualitas pelayanan, yaitu yang pertama ada variabel dependent, adalah variabel yang menjadi pusat perhatian utama peneliti, yaitu Y atau sama dengan kepuasan wisatawan. Lalu yang kedua ada variabel independent yang dilambangkan dengan X atau variabel yang mempengaruhi variabel dependent. Variabel independent dalam penelitian ini adalah X1 sama dengan tangible, X2 responsiveness, X3 reliability, X4 empathy, dan X5 assurance. Lalu untuk metode pengumpulan data, itu penulis mengambil 4 opsi di sini, yaitu ada observasi, kuesioner, lalu ada dokumentasi, dan ada studi pustaka. Untuk observasi, di sini saya menuliskan Skylight kuesioner, yaitu eh, yang pertama saya berikan skor untuk variabel X. Yang pertama ada sangat setuju, itu skornya 4, setuju itu skor 3, tidak setuju skornya 2, sangat tidak setuju skornya 1. Lalu yang kedua, skor untuk variabel Y, yaitu yang pertama ada sangat puas, itu skornya 4, lalu puas itu skor 3, tidak puas itu skornya 2, lalu sangat tidak puas itu skornya 1. Metode analisis data, yaitu ada uji instrumen. Uji instrumen di sini saya mengambil saya mengambil 3, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, dan uji hipotesis. Untuk uji validitas, menurut Arikunto adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah. Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Tinggi rendahnya instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dan gambaran tentang validitas yang dimaksud peneliti menggunakan rumus product moment correlation. Itu sebagai berikut. Lalu untuk uji reliabilitas itu saya mengambil dari Arikunto juga. Untuk menurut Arikunto tahun 2010, reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan dan karena instrumen tersebut sudah baik. Maka dari itu di sini saya mengambil rumus alpha untuk uji reliabilitas, yaitu sebagai berikut. Lalu ada uji hipotesis. Uji hipotesis di sini analisis data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini metode kuantitatif yang digunakan yaitu pengujian hipotesis deskriptif dengan t-test atau satu sampel dengan rumus yang dikemukakan oleh menurut Sugiono. Itu sebagai berikut. Lalu ada uji kelayakan variabel. Dalam uji kelayakan variabel ini saya mengambil 2 uji, yaitu yang pertama uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.
Lalu cara untuk mendeteksi residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Dalam menggunakan grafik, normalitas pada umumnya dilihat dengan tabel histogram, namun dapat menyesatkan untuk satu sampel yang kecil. Metode yang lebih baik yaitu dengan melihat normal plot yang membandingkan distribusi normal. Lalu untuk uji multikulinearitas, menurut Ghazali, multikulinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Itu model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan 0. Lalu untuk daftar pustakanya bisa dilihat sendiri. Lalu untuk kuesioner juga bisa dilihat sendiri. Dan sekian presentasi seminar proposal dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kurang atau kekurangan dalam pembuatan seminar proposal secara online ini. Dan terima kasih.